Halo, sahabat sab, jumpa lagi sama gue, Mons Madness. Untuk materi kali ini, gue akan bahas mengenai heroin. Ya, kita akan bahas sejarah dan lain-lainnya. Oke, mungkin gue mulai dari sejarah dulu kali ya. Heroin pertama kali diciptakan oleh Heinrich Dresser. Dia adalah seorang peneliti dari perusahaan farmasi Bayer, Jerman. Ya mungkin Bayer kalian udah tahu lah ya, perusahaan farmasi besar. Itu awalnya heroin adalah formulasi dari morfin dan asetil. Ya, diproduksi secara massal dan komersil di tahun 1898. Jadi ditemukannya itu 1895, diproduksi massalnya 1898, 3 tahun setelahnya. Oke. Nama heroin sendiri diambil dari bahasa Jerman. Ya. Tulisannya sih herois, cuma gue nggak ngerti deh bacanya ya. Cuman kurang lebih artinya mungkin pahlawan ya, kepahlawanan lah ya, lebih ke heroisme. Oke. Mungkin karena dulu ditemukan heroin itu sebagai obat batuk, dianggap sama si Dresser tadi herois itu adalah pahlawan buat yang batuk mungkin. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Karena kebetulan ditemukan di Jerman, jadi namanya pakai bahasa Jerman. Mungkin kalau ditemukan di Indonesia namanya bukan heroin kali. Oke. Sebagai produsen, akhirnya si Bayer ini menseriuskan memproduksi heroin secara besar-besaran dan menyebar luaskan. Cuman ada satu kendala nih sob. Pada saat produksi semakin besar, supply and demand ya, demandnya semakin banyak juga, supaya semakin besar. Ada satu hal yang nggak dipikirkan adalah dampak negatifnya. Nah ini yang harus di highlight. Jadi tujuan awalnya diciptakan adalah untuk medis, tapi nggak ada research selanjutnya bahwa heroin ini dampaknya apa sih, bahayanya apa sih, itu nggak ada. Ya, oke, nanti selanjutnya gue akan lanjut lagi materinya ya. Bayer ini mengembangkan dan menyebarluaskan secara global sampai ke 12 negara pada saat itu ya, sekitar masih tahun 1800 sampai di awal 1900-an ya mungkin ya. Oke. Lalu pada awal abad 20 atau sekitar awal tahun 1900-an ada semacam kayak komunitas filantropi ya, orang yang suka dermawan, itu Saint James dari US ya. Mereka mengkampanyekan heroin ini secara besar-besaran dan dia membagikan secara gratis. Mungkin saat itu yang dinilai adalah keberhasilan heroin untuk mengatasi batuk saat itu ya. Oke, ini masih belum ada riset selanjutnya mengenai dampak negatif heroin ya. Jadi si kelompok filantropi ini malah mendanai untuk menyebarluaskan. Oke. Lalu dibagi-bagikan untuk mengobati pecandu morfin yang akut pada saat itu ya. Jadi morfin duluan ditemukan ya, baru heroin ya. Oke, pecandu morfin saat itu di Amerika memang sedang tinggi-tingginya, sedang banyak-banyaknya ya. Dan di Amerika angka kecanduan morfin sudah terlihat dari awal obat itu diciptakan ya. Puncak tertingginya morfin itu di sana terjadi pada saat perang saudara atau civil war ya, antara Amerika Utara dan lawannya ya. Ada sekitar 10.000 tentara Amerika Utara dan tentara konfederasi menjadi pecandu pada saat itu, pecandu morfin ya. Gue belum bicara heroin nih, dari awalnya dulu ya, pecandu morfin. Oke. Dan morfin saat itu menjadi wabah epidemik di Amerika. Oke. Ini ada yang menarik dan ironis nih sob menurut gue ya. Jadi heroin pada saat itu jadi obat untuk menyembuhkan ketergantungan pada morfin. Oke. Dan selanjutnya yang terjadi adalah metamorfosis dari yang sebelumnya pecandu morfin jadi pecandu heroin. Seperti itu. Ini awal lahir candu heroin itu di Amerika alurnya seperti itu kurang lebih ya. Kalau kita lihat sih tujuan awal kelompok filantropis ini, Saint James tadi benar, bagus banget. Ya, dia mau berbagi untuk kesehatan, untuk kesembuhan ya. Cuman ya karena nggak ada riset selanjutnya mengenai dampak negatif tadi, pada akhirnya ya menimbulkan adiksi baru. Ya bukan morfin tapi heroin jadinya. Seperti itu ya, itulah terkadang niat baik belum tentu hasilnya baik ya. Apalagi niat jahat ya sampai. Oke. Kalau bicara mengenai efek kecanduan ya, mengenai gejala kecanduan, gejala putus
obat mungkin antara morfin dan heroin sama, kurang lebih sama ya, karena memang unsur awalnya sama ya, dia bisa dibilang semacam turunan ya. Ini dari opium itu kalau turunannya banyak sih, bukan cuma morfin heroin aja, masih banyak zat-zat lain ya di situ. Oke. Akhirnya karena banyak dampak negatif, heroin ini di-research lagi ya, dikaji ulang penggunaan heroin, dan kesimpulannya adalah diasetilmorfin atau heroin diasetilmorfin yang terkandung di dalam heroin itu menimbulkan efek ketergantungan lebih hebat daripada morfin itu tadi ya. Jadi heroin ini nggak jadi solusi untuk penyembuhan orang yang tergantung morfin. Oke. Memang kalau kita bicara cara kerja heroin itu cepat banget ya. Dia pada saat masuk ke dalam tubuh, dia menyatu dengan aliran darah dan langsung ke otak. Ini cepat banget, reaksi cepat. Oke. Ketersediaan heroin di seluruh dunia pada saat itu nggak lepas dari peran segitiga emas. Ya, segitiga emas yang memang subur ya, opium yang memang subur di tanah segitiga emas. Segitiga emas buat lo yang belum tahu itu Thailand, Laos dan Myanmar. Dan juga ditambah daerah bulan sabit emas. Bulan sabit emas itu daerah timur tengah sana, Afghanistan, Pakistan, Iran. Nah, itu banyak, tumbuh banyak itu tanaman itu. Oke. Tingginya jumlah ketersediaan bahan heroin tadi itu mau nggak mau, suka nggak suka akhirnya menyebar sampai ke Indonesia. Ya. Dan terjadi penyalahgunaan di sini di Indonesia. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu bahasanya bukannya jangki ya. Orang zaman dulu mungkin lebih kenal dengan morfinis ya. Mungkin orang tua yang dia hidup di era 70-an, 60-an itu mereka sebutnya dengan morfinis. Ya sebenarnya ya mirip-mirip lah ya. Oke. Kalau menurut Bapak Tarmizi Tahir di sebuah jurnal bahwa di sekitar tahun 60-an atau awal-awal Orde Baru berdiri, itu di situ mulai ada penyalahgunaan ya. Mulai ada penyalahgunaan narkoba. Cuman kalau narkobanya apa nggak jelas juga sih. Tapi yang pasti ya heroin dari tahun 60-an sudah mulai disalahgunakan di sini. Oke. Dalam perkembangan selanjutnya, generasi muda Indonesia sampai banyak heroin itu mungkin sekitar awal 2000 sampai di 2000-an ya. Itu masih menyalahgunakan heroin. Karena memang saat itu marketnya adalah market heroin, bukan market sabu. Kalau sekarang kan marketnya adalah market sabu ya. Kalau dulu marketnya heroin. Gue nggak ngerti deh itu permainannya seperti apa, permainan siapa, permainan mafia atau apa, gue nggak ngerti deh. Memang ada zaman-zamannya pada saat itu. Tapi heroin yang dipakai adalah heroin kelas murah, yang dikenal dengan istilah putau. Kalau dulu bentuknya bubuk, ya. Terakhir kan bentuknya agak lengket-lengket tuh, warna coklat-coklat hitam tuh, ya kan. Ya efeknya sih lebih keras yang coklat-coklat hitam. Tuh. Oke, gue akan berbagi cerita mengenai pengalaman gue pakai heroin. Gue aktif heroin itu mungkin yang benar-benar aktif ya sekitar 96 sampai 2003, 2004-an lah ya. Itu aktif, dan selanjutnya cuma sesekali aja kalau lagi ada temennya, kalau lagi pengen seperti itu. Dan dia bisa dibilang belum tentu 6 bulan sekali lah, dan memang untuk rekreasi karena gue tahu itu dampaknya sangat bahaya dan tarikannya itu sangat gak enak di badan, tuh sangat gak enak. Oke. Heroin itu kuat banget candu. Artinya gini, yang gue maksud kuat adalah lu coba pakau dalam seminggu, lu rutin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu depan lu udah mulai sakau. Itu heroin. Sakaunya adalah mata berair, terus badan lu gak enak gitu, hidung juga berair kayak gitu. Yang gue alamin paling parah adalah sampai mimisan dulu seperti itu. Dan pada saat lu udah sampai ke fase sakau, ini adalah fase terberat. Karena dalam hidup lu yang lu fokus adalah gimana caranya lu memenuhi kebutuhan zat itu. Udah fokus itu doang. Mau lu bohong-bohong sama orang, mau lu nipuin orang, mau lu bohongin orang, mau lu nodong, mau lu ngerampok, pokoknya gimana caranya lu punya duit untuk lu beli bahan. Makanya jangan heran pada akhirnya lari jadi ke kriminal. Dia nggak kriminal di luar, dia kriminal di rumah. Ada apa yang bisa diambil di rumah, diangkat, dia jual kayak gitu. Ya karena memang dia harus memenuhi kebutuhan zat itu yang ada di dalam badan dia. Seperti itu. Oke, jadi hari-hari lu sirna, pertemanan lu hilang. Yang lu pikirkan adalah gimana caranya gua harus dapat bahan. Gimana caranya gua harus dapat bahan. Seperti itu. Oke, lalu sampailah pada akhirnya
gue mulai kehilangan teman satu persatu. Teman yang baik mungkin menjauhi dari gue mungkin ya mereka capek ya, mereka coba nasihatin dan guanya nggak mau dengar saat itu ya, karena di satu sisi gue harus memenuhi sesuatu dorongan yang ada di dalam badan gue seperti itu. Lalu teman gue yang sesama pemakai satu persatu mulai pergi dalam artian bukan meninggalkan gue, tapi ya meninggal, hilang. Dulu gue kebetulan kuliah di luar kota ya, jadi gue balik ke Jakarta, temen gue di kota tempat gue kuliah meninggal. Begitu gue balik ke tempat kuliah gue, temen gue di Jakarta meninggal, kayak gitu. Satu hilang. Lalu gue mulai berpikir saat itu, pada saat teman-teman gue habis, aduh gue nggak bisa kayak gini terus, gue harus berhenti. Cuman ya karena terlanjur adiksi udah begitu kuat di dalam tubuh, ya gue alihkan coba ke alkohol saat itu. Ya, gue coba alihkan ke alkohol, gue jadi alkoholik malahan. Jadi ada kejadian gila ya, sampai karena sugesti yang begitu tinggi, akhirnya itu alkohol minuman gue ambil pakai insul spread ya kalau bahasa kedokteran, suntikan, lalu gue cucau di tangan. Jadi feel-nya nggak rasa heroinnya nggak ada, cuman yang gue dapet adalah feel pada saat gue pumping itu aja, dan itu gue udah cukup menenangkan diri gue. Dan memang sebenarnya berbahaya ya pada saat lo menyuntikkan alkohol ke dalam darah. Oke. Dan pada akhirnya gue bisa berhenti heroin. Ini adalah keberhasilan terbesar dalam hidup gue. Gue berhenti heroin itu sebenarnya nggak lepas dari seorang yang 16 tahun ini menemani hidup gue sebagai istri gue. Dia dulu nggak pernah melarang apa yang gue lakuin, dia selalu ngedukung, tapi dia memantau gue dari jauh, ya kan. Kayak contoh deh, nggak usah jauh-jauh deh, orang yang pakai putau itu kan nggak jauh dari Hep C, hepatitis C, dan HIV. Jadi dulu dia pengen gue bersih dari itu, dia malah ngasih suntikan ke teman gue. Jadi gue heran, ada teman tandem gue, dia selalu punya suntikan baru yang dikasih gue. Padahal kalau saat itu lu mau nyari suntikan setengah mati susahnya. Jadi istri gue itu modelnya dulu, dia bukan nasihatin, tapi lebih ke ngajak gue berpikir, ayo lu mau cari apa, lu mau ngapain kayak gini, mau sampai kapan. Nah ditambah lagi teman-teman gue yang udah habis, dan akhirnya gue putuskan ya udah, gue harus berhenti. Yang gue lakukan saat itu adalah gue menghilang dari pertemanan, gue menghilang dari peredaran, gue membentuk pertemanan baru dengan orang-orang baru, ya. Lepas sugesti, lepas segala macam, gue ke Turki, dan rasanya nggak enak. Kena angin aja badan gue nggak enak, mata gue berair terus, nggak bisa tidur. Dulu yang gue lakukan adalah gue kemana-mana jalan kaki. Tujuannya biar apa? Tujuannya adalah biar gue capek, dan ketika gue capek gue bisa tidur. Itu berat banget, nggak enak banget. Ada teman-teman gue yang sampai nanya, lu kenapa ngejauhin gue ada salah apa? Enggak ada salah. Ya cuman gue nggak mungkin ungkapkan saat itu bahwa gue ingin berhenti, tapi cukup tekad di dalam diri gue aja ya saat itu. Oke. Ada pengalaman lucu gue. Jadi gue pernah pakau bareng temen dan bareng bokapnya. Artinya bokapnya ini jangkis lama lah. Dulu gue pikir dia dimarahin sama bapaknya pakau. Ternyata bapaknya tahu, dan pada saat gue lagi pakau, bokapnya datang ikutan, kita bertiga. Ya udah kayak temen. Nah ini yang gue sayangkan. Harusnya keluarga adalah tempat dimana bisa untuk menyelesaikan masalah, bukan keluarga malah mendukung anaknya untuk jadi narkoba. Ini salah. Ya harusnya si orang tuanya menganjurkan anaknya untuk direhab. Gue nggak tahu deh apakah karena bapaknya masih pengen pakai atau apa, gue nggak tahu ya, itu rahasia dia lah ya. Cuman saya sangat gue sayangkan sekali lah. Pesan dari gue seperti biasa, hindari narkoba apapun alasannya. Narkoba bukanlah solusi. Ketika lu ada masalah, ya lu berdoa, lu selesaikan dengan kepala dingin. Nggak bisa lu selesaikan dengan narkoba. Mabok buat rekreasi ya sesekali boleh, tapi kalau bisa ya jangan. Karena lu ketika lu udah coba zat yang satu, lu akan coba zat yang lain. Ya. Oke, yang kedua adalah lu cari literatur bahaya narkoba. Sekarang literatur banyak tuh. Contoh, ada temen lu yang menawarkan sesuatu zat, katakanlah obat lah ya, tramadol. Lu cari dulu tramadol itu apa, manfaatnya apa, terus resikonya apa. Jangan kayak gue. Dulu gue yang gede di era 90-an, itu literatur sama sekali nggak ada, susah. Bahkan gue pun dulu nggak tahu bahwa putau itu adalah heroin, gue nggak tahu. Itu.
ya kan, dan menurut gue keren ya gue pakai. Menurut gue artis-artis pada pakai dan itu kayaknya mereka enjoy ya gue pakai. Mungkin kalau dulu udah ada materi tentang itu, udah ada jurnal tentang itu, ya gue nggak akan pakai. Karena ya memang gak enak. Ya. Oke, dan yang selanjutnya, pesan gue yang selanjutnya, hati-hati buat kalian yang masih menggunakan heroin. Gue nggak bilang heroin ini hilang, ya. Narkoba, mau gimana pun, kemungkinan besar ada di mana-mana. Cuman bedanya nggak semasif dulu. Kalau dulu ya memang eranya heroin. Kalau sekarang kan eranya sabu. Jadi orang mau jualan heroin pun ya cuma nggak laku, gitu. Jadi kalau dibilang ada, mungkin ada, ya, mungkin kemungkinan besar ada. Hati-hati yang buat kalian yang masih menggunakan heroin. Hati-hati dengan hepatitis C dan AIDS, HIV. Itu sangat dekat. Yang ketiga, itu komplikasi selain Hep C dan AIDS. Ya. Jujur gue pribadi, gue nggak pernah nyesel masuk ke dalam lingkaran heroin. Jadi gue nggak pernah nyesel jadi pemakai. Yang gue nyesel adalah gue harus kehilangan teman, gue harus kehilangan sahabat yang satu persatu direnggut ajalnya karena penyalahgunaan heroin ini. Itu aja. Yang gue seselin adalah sekarang gue sepi hidup gue, ya kan. Gue ada masalah, gue nggak bisa cerita. Dulu ya gue bisa nongkrong beramai-ramai ketawa-tawa, sekarang gue nggak bisa. Ya kan, teman-teman gue nggak ada. Seperti itu. Kita kembali lagi ke heroin. Jadi menurut gue, ini dari semua materi tadi ya sebenarnya udah tepat sih jika si produsen heroin bayar tadi, ya, pada akhirnya berhenti memproduksi heroin, lalu mereka fokus pada produksi racun nyamuk. Ya, ini racun nyamuk aja deh, nggak saya bahaya ya. Oke, sekian dari gue Mons Madness, berkarya tanpa narkoba. Gue bisa, masa lo nggak? Selamat pagi.